sebelum kita ibadah, sudah disediakan Alkitabnya? Pasti sudah. Kita mau ibadah, kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, hingga kami bisa beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, agar kami tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memulai ibadah kita, siapkan hati dan pikirannya, dan kita mau bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu ikut bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Kasihnya Seperti Sungai. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah kita Tuhan, yaitu kita yang kelima sampai dengan kita ke-10. Kita kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ke-6. Jangan engkau membunuh. Kita ke-7. Jangan engkau berzina. Kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita ke-9. Jangan engkau berdusta. Kita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ada di sekolah minggu, sebelum kita berdoa untuk doa pengampunan dosa, ayo kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Oke, supaya lebih semangat, semua di sekolah minggu bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Bapa di surga, selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Maret diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ada di sekolah minggu, sebelum kita berdoa, doa pengakuan iman rasuli, ayo anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Ayo kita nyanyikan dengan semangat. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab dan diri masing-masing ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi.
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vero mau mengajak adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Ayo kita persiapkan Alkitab kita ya. Nah, kalau sudah siap, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kau masih memberikan kami Tuhan kesehatan dan sukacita Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan telinga kami, siapkan hati kami, dan siapkan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan buat kita di ibadah ini yaitu tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik tahu kitab Kisah Para Rasul ini ada di Perjanjian Baru. Ayo kita buka bersama-sama. Nah, sudah menemukan adik-adik? Kalau sudah, mari kita buka di pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 9 sampai dengan 13. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita baca. Ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Kisah Para Rasul ini pada zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa menyembuhkan dan menolong orang banyak. Nah, salah satunya adalah si Filipus. Adik-adik tahu nggak siapa si Filipus? Ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar Filipus. Nah, Filipus itu adalah salah satu murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat nggak 12 murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang ingat? Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Yohanes, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus dan Alfeus, Simon orang Zelot, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Jangan lupa ya adik-adik, ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, ada juga yang bernama Simon. Nah, Simon ini adalah seorang tukang sihir. Nah, beda dengan Simon Petrus. Adik-adik, ingat ya, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus, sedangkan Simon adalah seorang tukang sihir. Nah, beda dengan halnya dengan Filipus. Nah, Filipus ini sudah menerima kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, akhirnya Filipus berani memberitakan Injil kepada semua orang.
memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan menyembuhkan orang-orang, menolong orang yang sakit, dan membaptis orang. Nah, adik-adik, sedangkan Simon ini yaitu dia melakukan sihirnya. Adik-adik tahu nggak sihir itu dari mana? Dari iblis. Iya, betul. Nah, ilmu yang didapatkan Simon ini adalah dari iblis. Sedangkan Filipus dia menerima kuasa dari Tuhan Allah. Nah, ayo adik-adik, siapa yang mau menerima Roh Kudus di sini? Ya, tentu kita semua ya adik-adik yang mau menerima Roh Kudus. Dengan cara apa Kak Vero supaya kita menerima Roh Kudus? Yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita menerima Tuhan Yesus. Nah, selain itu kita berdoa, rajin ibadah, rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, sehingga kita mendapatkan Roh Kudus. Nah, akhirnya si Simon dia bertobat. Dia ingin dibaptis dengan si Filipus. Dia pergi supaya meminta Filipus membaptiskannya. Akhirnya si Simon ini tidak menjadi lagi tukang sihir, dan dia sudah bertobat dan dibaptis oleh si Filipus. Nah, adik-adik, dalam cerita firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita takjub kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan Roh Kudus. Nah, adik-adik, ayo supaya kita mendapatkan Roh Kudus, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus berdoa, kita percaya kepada Tuhan, kita harus rajin sekolah minggu ya. Oke, baiklah, amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami mendapatkan Roh Kudus, dan supaya kami Tuhan juga dapat memberitakan Injil seperti Filipus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan nggak? Oke, kalau sudah, persembahannya nanti bisa dikirim lewat rekening gereja, atau bisa langsung nanti dititip di kotak persembahan di ibadah gereja nanti ada sudah disediakan, bisa dititipkan lewat situ. Nah, persembahannya diangkat di tangan kanan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jiwa
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kejahatan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hari yang ceria, yang penuh dengan semangat ini. Nah, ada di sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Percaya saja, percaya kita menang. Bagus.
Titah